Halo semua, di sini dengan Muldi. Saat ini saya akan melakukan video unboxing dari Asus Zenfone 4S. Ini baru datang dari Lazada. Saya belinya di Lazada dengan harga 1,7 kalau saya tidak salah. Agak lupa sih. Ya, sebenarnya 1,7. Itu JNE-nya. Langsung saja kita buka. Jadi sebenarnya Asus Zenfone 4S ini bisa dibilang gabungan dari Zenfone 4 dan Zenfone 5. Tapi sebenarnya juga enggak 4S juga sih. Tapi di brandingnya masih tetap Zenfone 4, Zenfone 4. Ya. Mohon kondisi packing dan isi segera diperiksa. Oke. Dan ini langsung dari Cybersource. Ya, lapisan pertama. Cutting it. Masih ada lagi. Kayaknya gue tahu kenapa nih harus packagingnya susah begini. Dikirimnya ke Bekasi, coy. Bisa terbakar sama atmosfer kalau nggak kenceng. Ya, akhirnya keluar juga. Ini dia Asus Zenfone 4. Jadi kodenya sih Asus Zenfone 4 tapi A450CG. Di sini sobat bisa lihat. A450CG ini adalah Zenfone 4S yang memiliki layar dengan luas 4,5 inch. Jadi berada di antara Zenfone 4 dan Zenfone 5. Yuk kita unboxing lagi. Masih ada. Di sini sobat udah lihat ya boxnya ya. Zenfone 4. Tapi A450CG. Saya dari Datascript. Biasa, selalu yang resmi. Apa sih bedanya garansi resmi garansi distributor? Sebenarnya sih sama, cuman mungkin kalau garansi resmi lebih luas ya wilayah servisnya, atau garansi distributor juga ada yang luas juga. Cuman semua kembali ke pilihan sobat. Kalau saya sih lebih selalu memilih yang resmi karena satu hal, harga jual kembali pasti yang mau beli bekasnya lebih suka dengan garansi yang resmi. Oke, sudah dibuka? Langsung saja saya memilih yang berwarna hitam. Di sini yang sobat dapatkan boxnya, device-nya, ukurannya termasuk jadinya jadi pas ya, karena sebenarnya sebelumnya antara Zenfone 4 dan Zenfone 5 tuh sebenarnya agak jauh itu layarnya 4 inch dan 5 inch. Makanya saya agak bingung kenapa tidak ditaruh di 4,5 inch. Taunya sekarang sudah ada. Yuk kita buka lagi. Loh, kosong. Enggak ada di sini. Kok malah ketarik semua. Di sini sobat mendapatkan biasa panduan penggunaan dan warranty atau garansi. Logo charger Asus. Dan kabel datanya. Tidak ada earphone lagi ya. Kita coba lihat. Dia memiliki, tidak mau fokus, bentar. Tampaknya terlalu kecil ya. 1,35 ampere ya sob.
1,35 ampere, agak nanggung. But it's not a problem. Mohon maaf sebelumnya, saya kayaknya belum ngomongin masalah spesifikasi. Tuh, saya masukin dulu. Nah, di sini spesifikasinya bisa sobat lihat. Ya. Jadi sobat bisa lihat bahwa dia merupakan campuran antara Zenfone 5 dengan Zenfone 4. Kamera dari Zenfone 5 masuk ke sini, internal dari Zenfone 4 ada di sini. Jadi baterainya juga ada mengalami sedikit peningkatan, yang awalnya 1000 berapa sih? 1200, 1400 ya. 1200 kalau nggak salah. Kemudian ada juga versi lainnya yang 1600. Jadi yang 1200 dapat 2 baterai, 1600 satu baterai, dan yang sekarang 1750. Masih tergolong agak kurang sih sebenarnya kalau misalnya saya lihat. Karena kalau melihat dari bodinya yang cukup gemuk, mungkin seharusnya bisa dimasukkan lebih banyak lagi. Oh, kita buka bagian belakangnya karena di sini tidak terdapat baterai. Aduh, maaf saya lupa matiin line. Ini adalah tampilan yang berwarna hitamnya. Saya suka warna hitamnya karena ternyata warna hitamnya cukup cukup seksi dengan bagian belakang yang daf. Tidak mau kebuka. Oke, ini bagian belakangnya. Berbeda dengan sebelumnya, sobat mendapatkan baterai yang berada di dalam. Dengan Zenfone 4 ya, baterainya tidak dapat dilepas. Ini sebenarnya kalau terlihat baterainya ya. Sebenarnya ada beberapa sobat yang bertanya, ya kalau baterai di dalam kalau rusak gimana dong gitu. Sebenarnya pada intinya sih sama. Kalau misalnya rusak, sobat bisa mengganti baterainya. Cuman kalau untuk yang berada di dalam, dia harus digantinya di service center. Dan baterai yang berada di dalam ini memiliki satu kelebihan, yaitu kalau misalnya baterainya ada di luar, tentu si baterainya itu harus di reinforce atau memiliki tambahan ya. Jadi sehingga ketika dilepas jadi bisa dimasukin ke tempat lain dan baterai itu cukup kuat. Jadi sebenarnya akan menambah ketebalan dari si device-nya tersebut. Sedangkan kalau misalnya baterainya sudah berada ditanam seperti ini, sobat bisa mendapatkan baterai dengan kapasitas yang lebih besar dengan dimensi yang sama. Seperti itu sob, kuliah hari ini. Kita mulai nyalakan. Asus in search of incredible. Lagi nyari berarti dia sebenarnya. Oke, ini dia sob, Asus Zenfone 4S. Jadi bisa dilihat desainnya tidak ada yang berbeda ya dari yang sebelumnya. Cuman mungkin saya rasakan bahwa lebih proporsional di tangan. Dimana yang 4 itu mungkin terlalu kecil dan yang 4,5 itu terlalu besar. Tidak sangat sulit untuk dilakukan menggunakan penggunaan satu tangan. Sedangkan yang 4,5 inch ini, sobat bisa lihat bahwa saya dengan mudah menjangkau seluruh bagian layar. Yap, ini adalah ukuran yang ideal. Namun sayangnya yang saya sayangkan adalah bagian layarnya. Kenapa dia memiliki resolusi yang bisa dibilang tidak jauh berbeda dengan Zenfone 4. Padahal saya lebih berharap jikalau layarnya sama dengan Zenfone 5. Tapi ya sudah masuk seperti ini. Sobat bisa lihat dari performa kameranya. Oke, start. Yap. Lupa deh, harusnya no. Ya, sepertinya untuk itunya sama ya.
Itu adalah burst fotonya. 1,7 juta rupiah. Agak nanggung sebenarnya, tapi ya sudahlah. Ini memiliki micro SD ya. Lupa saya kasih tahu, ada micro SD-nya dengan internal sebesar 8 GB. Oke, sobat bisa kasih masukan, mungkin sekian aja. Sobat bisa kasih masukan apa aja yang sobat pengen lihat dari Asus Zenfone 4S ini. Jangan lupa like, subscribe, atau sobat juga bisa kasih tahu game apa yang pengen dimainin di sini. Saya terima masukan sobat. Terus apa yang pengen sobat paling lihat dari smartphone ini. Sekian dari Moldy. Kurang lebihnya mohon maaf. Moldy out. I made my choice. These drums of your voice, they run through my head as I remember the day.